Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat pertama sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Firman Tuhan demikian jelas, saudara. Dikatakan oleh Tuhan bahwa apakah jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sekarang ini kedatangan Tuhan, tanda-tanda sudah mendekati akan akhir zaman. Tetapi kenyataan, iman orang Kristen tidak lama tidak tambah naik, tetapi tambah lama tambah merosot. Karena firman Allah sudah berkatakan, adakah Anak Manusia nanti kalau datang dia mendapati iman? Ini loh saudara. Kenapa doa saudara tidak didengar? Bertahun-tahun, tadi salah satu ibu menyaksikan 30 tahun berdoa. 10 tahun apa? Hah? 30 ya? Hah? 40 malam. 40 tahun sembahyang tidak pernah didengar. Loh. Oh, 40 tahun pisah ranjang, tapi sembahyangnya kalau tidak salah 30 kok tadi kok ya. Betul, 30 tahun sembahyang tidak pernah didengar. Loh, itu salahnya di mana? Coba perhatikan. Kalau kita belajar firman Tuhan, maka kita akan menjadi bijaksana dan Alkitab akan digenapkan. Sebab Allah, Yesus Kristus sendiri berkata, adakah ia Allah mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Loh, harusnya kan setiap doa itu cepat loh. Tapi kok lama? Sebabnya apa? Nah, ini loh. Ada rahasianya. Karena apa? Karena ini hati sama mulutnya ini tidak cocok. Sembayang itu muluk-muluk, tapi hatinya panasnya tidak hilang-hilang. Sebab sakit hati itu tidak gampang dihilangkan, betul tidak? Ini terutama wanita. Wanita itu memang istimewa, ya, paling perasa.
paling cepat mengerti. Ada apa-apa ting mesti cepat tahu. Tidak ada rahasia yang tidak diketahui wanita, terutama rahasia suaminya. Betul tak? Makanya kalau ibu tadi berkata, kalau dia nyusun kelemahan suaminya, saya kira satu rim ada. Sebabnya apa? Sebab dari mulai bangun tidur, waktu dulu belum kawin sampai anaknya banyak, tetap salah banyak. Padahal anaknya bisa banyak. Saya tidak bisa mengerti, kerap kali saya tidak bisa mengerti. Sebab hal ini dialami oleh orang tua saya. Sampai saya anaknya dulu tidak berani mau kawin. Hampir saya pada waktu kecil saya mengatakan, "Pak, Mah, aku besok tidak mau kawin." Saya bilang, "Kenapa?" Bingung saya. Kenapa? Lah mama sama papa itu ribut terus. Tiap hari hampir tiap hari mesti ribut. Tapi kok anaknya bisa banyak? Bingung saya. Kalau saya dengar itu ribut tuh sampai saudara tahu jiwa saya tertekan. Saya pernah sampai mau bunuh diri karena orang tua ribut terus. Ini loh saudara. Karena apa? Karena yang dengar ini rasanya jiwanya itu hidup di dalam dunia ini kok tidak ada damai. Padahal jadi orang Kristen. Ini loh. Kenapa? Karena belum tidak mengenal akan Allah yang sebenarnya. Dan memang disaksikan ibu tadi itu betul, bukan saya loh yang ngomong. Yang ngomong orang yang buntut, orang yang paling kecil, orang yang paling dimanja, orang yang paling sombong. Loh yang ngomong tadi dia toh, bukan saya. Dan itu betul. Ibu saya buntut, paling kecil, anak perempuan satu-satunya. 3 laki-laki, dia 1 perempuan. Sampai umur 11, kalau bangun tidur, kalau tidak digendong sama sama papahnya, tidak mau turun tempat tidur. Tidak istimewa. Istimewa sungguhan. Ini loh saudara. Dan memang itu sifat anak-anak yang terlalu dimanja. Mesti mau karepe dewek, sombong, tinggi hati, ketus, judes. Mesti. Loh ini saya tidak ngomongi saudara, ngomongi ibu saya. Tapi dikukuhkan sama ibu tadi, dia buntut. Betul ya? Betul itu. Saudara percaya enggak? Ibu saya itu sudah ditonangke sama engkong mak saya. Tonangan sudah beberapa tahun. Tapi dia seneng papa saya. Lalu tonangannya dibuang. Engkong bingung. Kalau enggak, saya enggak mau kawin. Bayangin. Lah, karena anak perempuan 1, takut nanti mati. Ya sudah, bubar. Kawin sama orang yang kamu senengin. Ini sama bapak saya. Loh, tidak. Sebabnya apa? Dari kecil mancing ikan bersama, mainan bersama, jatuh cinta. Loh, ini loh kenyataannya. Dan kalau sudah dia punya maksud, tidak ada yang bisa melawan. Mesti jadi. Akhirnya itu jadi berkat atau jadi duri. Jadi duri, saudara. Dan untung ibu tadi suaminya baik. Coba suaminya kalau keras hati, sudah mencelat ibu tadi. Untung suaminya itu baik. Sembayang terus. Tapi anehnya, ini kenyataan saya lihat. Justru ibu-ibu yang begitu kok dapat suaminya malah baik-baik. Aneh ini. Loh betul enggak?
Yang ibu-ibu ini yang baik nurut, suaminya malah galak kayak macan. Malah ditinggal. Sampai saya bilang sama Tuhan terus terang, Tuhan, lambok orang yang galak-galak, yang sombong-sombong itu loh, dapat suami yang galak gitu loh, pasti mencelat, betul lah. Tapi kok dapat suaminya kok mesti baik, anak Tuhan dan mendoakan, kenapa sih Tuhan? Saya bilang gitu. Lalu Tuhan mengatakan, kamu tahu apa yang dijodohkan Allah itu pasti cocok. Karena Allah tidak pernah menghendaki orang itu masuk neraka. Kenapa? Kalau ibu-ibu baik suaminya malah nakal, akhirnya bisa ditinggal karena ibu itu terlambat berdoa. Ini soalnya. Terlambat mengenal kuasa Allah. Tapi kalau ibu-ibu yang karepe dewek, yang sombong, yang judes, yang tuh suaminya itu mengenal Allah. Karena apa? Dia berhak menetapkan langkah-langkahnya. Tapi perhatikan, ini peringatan, kesaksian ibu tadi itu baik sekali. Karena apa? Ini peringatan. Kalau ibu-ibu yang buntut, yang judes, yang galak, kalau tidak cepat-cepat bertobat, hati-hati. Nanti dek telat, bubar kamu. Tidak dapat apa-apa. Sebab ingat, perhatikan. Sebab ada waktunya. Kesabaran Allah pun ada batasnya. Saya pernah mendoakan seorang, saya mengatakan, Tuhan, itu orang ini suaminya baik, istrinya kok begini, saya doakan terus Tuhan. Kenapa? Tuhan mengatakan apa? Hati-hati, saya sendiri takut. Kalau dia tidak mau bertobat, dia boleh menikmati dunia ini, tapi surga dia tidak akan dapat. Waduh, saya kaget. Loh, kenapa Tuhan? Justru orang-orang yang tidak mau bertobat itu kok kamu kasih berkat berlimpah-limpah. Iya, kalau enggak gitu kasihan Yusa. Nanti di surga dia enggak nikmati, masuk neraka, di dunia dia enggak nikmati dunia. Kan kasihan. Ini loh saudara, hati-hati. Kalau kebanyakan berkat, belum tentu itu berkat dari Allah. Belum tentu itu merupakan pintu gerbang masuk surga. Tetapi itu peringatan. Ini. Karena ternyata harta itu banyak yang menyebabkan manusia itu masuk neraka. Saya pernah katakan, saya baca koran, seorang ibu main mahjong menang jutaan di Hong Kong. Saking senengnya keluarganya dipanggil, dia ketawa hahaha. Saking senengnya jantungnya mandek. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit terus mati. Ini cocok dengan firman Tuhan yang mengatakan engkau kalau diberkati banyak, hati-hati. Karena Tuhan mengatakan, hai manusia, jiwamu malam ini pun diambil. Engkau kumpulkan harta benda untuk siapa? Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukan, untungnya apa? Ibu saya pintar baca Alkitab. Tiap hari baca Alkitab. Dari kejadian wahyu. Dia cinta Tuhan luar biasa. Akhirnya dirubah Tuhan. Inilah saudara. Yang dulunya karepe dewek, waduh, sudah kalau punya maksud itu sampai bapak saya bingung. Mbokmu ini dia bilang kalau ngomong sampai mantep. Nek sing karep ora iso dikatani. Lah aku bilang, lah salah siapa dulu kok mau kawin mbek wong buntut, saya bilang. Lah dia bilang, lah habis aku tuh dia iso seneng mbek mbokmu tuh dhisik kenapa? Papa meneh luar biasa, tunangannya orang diambil lagi aku meno. Sudah punya tunangan kok disenengi aku meno. Ya aku ya seneng, tapi wong aku dulu itu cuma nakal, godo-godo. Kok mbokmu seneng, nggak kepencut nih. Ini loh saudara.
Tetapi karena dia mengenal Kristus, dia membaca firman Tuhan setiap hari dan diberkati Tuhan, diubahkan Tuhan, dan dicinta Tuhan luar biasa. Sampai akhirnya dia mau mati 3 kali diundur Tuhan. 3 kali diundur Tuhan. Karena apa? Karena cintanya sama Tuhan dan dia minta kepada Tuhan diundur. Luar biasa. Maka dari itu kalau engkau mempunyai percaya iman kepada Tuhanmu dan engkau permintaanmu, doamu tidak akan ditunda-tunda. Tidak. Tapi kalau ditunda mesti ada sebabnya. Sebab tidak tahu, belum bisa mengampuni. Ibu tadi 30 tahun berdoa tidak didengar. Sebabnya apa? Hatinya sama mulutnya berbeda. Tidak sehati. Kalau sudah mau mengampuni, mengucap syukur, melakukan firman, maka mesti segera terjadi. Ini mesti. Dan anehnya Tuhan itu memang sayang sama ibu-ibu, wanita luar biasa. Ya toh? Karena apa? Hanya dapat dimenangkan semuanya itu dengan kasih. Demikian juga ibu terhadap suami, hanya dapat memenangkan dia dengan kasih dan perbuatan, tapi bukan dengan perkataan. Ibu tadi mengatakan, kalau suaminya seandainya berkata begini, bagaimana? Kamu jadi orang Kristen, mesti nanti jadi baik. Kamu turut Tuhan. Suami harus tunduk, istri harus tunduk sama suami. Saya kira ibu tadi yang buntut tadi tidak tambah baik, tambah malah menunjukkan pentungnya. Betul enggak? Ini loh saudara. Tapi suaminya tidak berkata apa-apa. Dia berlutut. Dan Roh Kudus yang menyentuh hati ibu itu. Bukan mulut kita, tapi ibu-ibu bagaimana? Kalau mau berubah baik, coba. Mulutnya bisa diem, tapi hanya berdoa, atau mulutnya turut ngomong. Hah? Lu kok ketawa? Terlalu banyak ngomong. Ini yang menyebabkan. Lalu tidak menjadikan berkat, tapi hati orang itu tambah gengsi. Seorang ibu kalau suaminya selalu ngomong, bikin tembok memisah, gengsi. Karena apa? Harga diri manusia tidak bisa disinggung, tapi hanya bisa kalau Roh Kudus yang menyinggung dia. Dan Tuhan itu selalu sayang. Kenapa? Yang paling berbahaya apa? Selalu di mana-mana rambut rontok. Setiap wanita takut rambutnya mesti gundul. Ya toh? Di mana-mana itu. Istri saya juga begitu, tiap hari saya bilang, doakan sih. Kenapa? Rambutku kok rontok, tambah lama tambah tipis. Saya bilang, percaya Allahmu mengatur segala perkara, tidak usah takut. Saya bilang, rambutku sendiri ya tipis kok. Aku bilang, rambut saya ini tipis, saya sudah berdoa Tuhan, jangan rontok sih, jangan gundul sih Tuhan. Saya bilang, kamu nanti tambah kalau ketel, tambah ganteng, orang lain malah bikin pusing. Wah ya istilah betul, saya bilang. Jadi segala sesuatu itu terima dari sudutnya positif, bahwa apapun yang Allah berbuat itu baik, saudara. Maka hidup kita penuh dengan bahagia. Luar biasa hidup kekeluargaan itu. Di dalam Yesus segala perkara diubahkan, saudara. Maka pada waktu ibu saya dia mau pulang, sudah koma. Komanya enggak 1-2 hari, seminggu. Sebab apa? Gulanya terlalu tinggi. Keliwat tinggi dia enggak tahu. Koma dia. Pelek. Periksa dokter dia kuat. Gulanya terlalu tinggi. Dan koma sudah seminggu. Dan dokter bilang, wah ini sudah parah, sudah. Kalau bangun
kemungkinan ada sesuatu yang tidak beres, lumpuh atau bagaimana. Dan tambah lama tambah mau mati. Akhirnya anak semua dipanggil, semua lihat, saudaranya juga lihat, dah tidak ada harapan. Dah. Akhirnya saya diinterokal sama kakak saya, mengatakan, kamu pulang, mama cuma nunggu kamu, anak lakinya yang disayang. Ya, saya ya kepengen pulang, saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku tak pulang ya. Sembayang saya bilang, Tuhan ibuku sakit, sudah koma, aku tak pulang ya. Tuhan bilang apa? Kalau kamu pulang, ibumu tak ambil pulang. Loh, lah saya bilang, loh Tuhan kenapa gitu? Kerjakan pekerjaanku dulu, selesaikan tugas yang aku berikan, maka nanti aku berkati. Oke, saya interokal kembali sama kakak saya, sebab kakak saya marah-marah. Anak putal, mamanya sakit, tidak datang-datang. Loh, ibu-ibu di sini kalau sakit kepengen ditilihi anaknya enggak? Kepengen? Ya, anaknya enggak teko piye, jengkel. Kalau jengkel tambah waras atau tambah cepat mati? Hati-hati loh. Orang tua-tua ini ya, kalau sakit, anaknya belum sempat tilik, diterima, ucapkan syukur, tambah jangan jengkel, malah cepat mati nanti. Jadi pada waktu itu saya interokal sama kakak saya katakan, kamu mau mama tambah umur atau tambah cepat mati? Dia bilang, tambah umur, tapi mama sudah tidak ada harapan, dokter bilang sudah no hope. Saya bilang, aku pulang, mama mati. Siapa yang bilang? Tuhan. Oh ya wis, tidak usah pulang. Lah saya bilang, loh, tadi ngamuk marah-marah, ngomel-ngomel, anak putau segala. Sekarang bagaimana? Ya, tidak usah pulang, nanti tidak mati. Ya wis. Waktu mundur lagi 2 minggu, saudara tahu. Saya selesaikan pekerjaan Tuhan, menginjil kemana-mana. Tuhan mengatakan, sekarang pulang, bangunkan ibumu. Loh, saya itu orangnya tidak peduli. Sebabnya apa? Saya sudah lihat Firdaus jadi tidak pusing. Siapa yang pulang dulu untung, saya bilang, tidak sengsara. Jadi saya dengar gitu, saya santai saja. Kalau sudah waktunya pulang, ya sudah pulanglah, saya bilang. Dan pada waktu Tuhan berkata pada saya, sekarang pulang, kamu dengan istrimu, anak-anakmu bawa pulang, bangunkan ibumu. Saya bilang sama istri saya, yuk pulang yuk ke Jepara. Kenapa? Mama sakit, kita bangunkan. Oh sembuh, yuk pulang. Kita pulang ke sana, saya lihat mama masih dalam tempat tidur. Saya bilang, enggak apa-apa, nanti bangun kok, kata Tuhan. Dan kapan? Enggak tahu. Saya ya santai saja kok. Saya terus masuk kamar, saya sembahyang 1:30 dengan istri anak-anak saya. Setelah selesai saya sembahyang lagi buat mama. Tuhan, ini mama bagaimana? Tuhan bilang, oh habis ini gue keluar aja, bangunin, enggak apa-apa. Bangunin bagaimana? Ya bangunin, bilangin, mama bangun, nanti bangun. Ya sudah. Saya keluar, mama bangun. Aku buka mata, gue kok teko nang. Malah waras saya, waras nang. Dan sembuh total. Bukan manusia yang melakukan, tapi Allah pribadi. Dan segala sesuatu ada waktunya. Kalau engkau mendahulukan Allah, maka Allah akan memperhatikan dan mendahulukan engkau. Cari kerajaan surga serta kebenarannya lebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Inilah saudara. Dan permintaanmu tidak akan ditunda-tunda, karena Allah sudah berkata, apakah Allahmu akan menunda? Aku berkata kepadamu, Dia akan segera membenarkan engkau dan tidak menunda-nunda lagi. Ini saudara, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Itu penundaan 1 kali, lalu masih hidup 1 tahun lebih, jalan-jalan ke Australia sama papa ke mana-mana. Dia ke sana, wah sudah senang di sana. Di sana sarafnya putus.
Karena apa? Karena anak-anak bungsunya. Adik saya yang paling kecil di sana mau nyenengkan orang tua dinaikkan jet coaster. Orang tua dinaikkan jet coaster yang curamnya itu masuk jurang itu 90 derajat. Saya sendiri lihat, maaf, saya nyoba ke sana. Saya bilang, mana toh yang menyebabkan mama sampai tegang, tengkuknya putus ini apa? Saya lihat sendiri, jurang turun, curut. Lah, ibu saya saking seorang ibu gengsi, anaknya perempuan, adik saya yang paling kecil ini ketakutan. Dia pegangi, jangan takut nak, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa kok nak, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dia sendiri, enggak apa-apa, tegang, pedot sarape. Sejak itu seminggu kemudian dia gila. Diperiksa dokter spesialis, dia berkata paling lama 1 bulan kemudian mati. Sebab setiap 1/4 jam muter, habis muter ngomiang. Loh, mah, wah ngoceh segala macam. Bawa ke dokter, dokter mengatakan ini sebentar lagi mati, sebab ini salah satu sarafnya putus. Mereka kecewa karena harus. Lah kalau mati di Australia bagaimana? Mau dibawa pulang di pesawat terbang muter-muter repot ah? Berontak, ngoceh. Maka dia introkal ke Cirebon. Saya pas pelayanan di sana, Tuhan lalu adik saya nangis. Kak, sembayang. Kenapa? Mama keadaannya gawat lagi. Kenapa? Enggak tahu. Terus kita berdoa. Tuhan mengatakan, memang sudah waktunya anak. Wah, saya bilang, wah Tuhan, kalau sudah waktunya ya sudah. Tapi kalau mati di Australia repot. Anaknya di Indonesia 7, di 1 Jerman, 1 di Australia, bagaimana? Saya bilang, kita mau ke sana semua mahal, sana bawa sini mayat mahal. Saya bilang. Lah terus Tuhan tuh jawab tanyanya, lah maumu bagaimana? Loh ini loh Tuhan, kita itu luar biasa. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Dia bertanya kepada saya, dia bilang apa? Sekarang maumu bagaimana anak? Tuhan itu luar biasa. Lalu saya katakan, Tuhan, aku minta supaya ibuku boleh bisa pulang. Ditambah 3 bulan saja. Tuhan mengatakan, baik, aku turuti permintaanmu, saudara. Dan pada waktu saya menerima itu, saya katakan, terima kasih Tuhan. Kalau engkau beri, pasti ibuku pun engkau sembuhkan. Dan dia berkata, malam ini juga aku nanti kunjungi dia dan jamah dia. Luar biasa. Maka dari itu kalau engkau sudah mengenal akan Allahmu, engkau dekat dengan dia, engkau minta apa saja, ayat Alkitab digenapkan, saudara. Dia tidak akan menunda lagi. Waktunya dia cepat akan berikan. Karena dia tahu engkau sangat membutuhkan dan mengasihi dia. Kalau engkau dengar suaranya, saya sampai sekarang tidak tahan. Selalu dia mengatakan, aku mengasihi engkau anak. Ini rindu luar biasa saya terhadap dia. Dan pada waktu itu terus adik saya suruh introkal ke Australia. Saya katakan, kasih tahu Allahku sudah akan menjamah ibu malam hari ini juga. Jam 12 malam ibu ditemui Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata, pada waktu sakit-sakitnya itu Tuhan berkata, penyakitmu belum seberapa anak. Engkau harus mengucap syukur karena aku sudah menanggung di atas kayu salib. Penderitaanku lebih berat daripada apa yang engkau tanggung 100 kali lipat. Aku lebih menderita daripada engkau, tapi aku tidak mengeluh, aku mengucap syukur. Kenapa engkau tidak belajar mengucap syukur?
Lalu pada waktu itu ibu mengatakan, ampun Tuhan, aku baru sakit begini, aku sudah berteriak-teriak, aku minta ampun, aku sekarang mengucap syukur kepadamu. Dan pada waktu dia mengucap syukur, tangan Tuhan menjamah tengkuknya. Dan Tuhan berkata, jadilah sembuh karena engkau mengucap syukur.